nanti menambah keimanan kita. Semoga semoga kepada Pak Ustaz Haji Bima Sakti MPD kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT karena malam hari ini malam yang ke-20. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa 19 hari. Dan kemudian turun rahmat dari pagi tadi ya, dari pagi tadi sampai malam hari ini turun rahmat, yakni dalam bentuk hujan. Dan kita bermohon kepada Allah SWT mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan selama ini, selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW berupa ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu berbahagia, waktu yang ada ini marilah kita sedikit mengisi rohani kita dengan pendalaman nilai-nilai ajaran agama kita dalam bentuk kultum sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan zikir. Kita akan membahas Al-Quran surat Al-Munafiqun, yakni surat yang ke-63 ayat 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita sebagai orang beriman. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, wahai orang-orang yang yakin kepada Allah, janganlah anak-anakmu, harta-hartamu menyebabkan engkau lalai dalam ingat Allah. Jadi ayat ini adalah Allah perintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman, jangan sampai harta kita, anak-anak kita menyebabkan kita lalai dalam ingat Allah. Gara-gara harta lalai kita sholat, gara-gara harta lalai kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi kata Allah, jangan sampai anak-anakmu, harta-hartamu menyebabkan engkau lalai dalam mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika, barang siapa di antara kamu sekalian, kata Allah, yang berbuat demikian, artinya dengan hartanya, dengan anaknya lalai dia, maka kata Allah, faulaika humul khasirun, dengan hartanya, dengan anaknya menyebabkan dia lalai,
Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi, kenapa? Karena anaknya, hartanya menyebabkan dia lalai, ya, menjadi penyebab dia lalai dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya Allah ingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Dan ingatlah dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, harta-harta yang telah diberikan kepadamu, kata Allah. Infakkanlah sebagian harta itu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu, lalu dia menyesal. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit, walau hanya sesaat, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang kedua ini, ternyata orang-orang yang menyesal karena dia tidak melaksanakan amal ibadah, dia kembali kepada Allah, lalu dia menyesal, ingin kembali ke dunia, lalu apa yang dia lakukan? Maka dia akan bersedekah. Bukan yang lain yang dia lakukan, tapi dalam bersedekah. Betapa besarnya nilai sedekah itu di hadapan Allah SWT. Makanya orang-orang yang menyesal tidak bersedekah, tidak beriman itu ingin lagi kembali ke dunia untuk beramal soleh, walaupun hanya sesaat katanya. Tolonglah ya Allah, aku akan kembali ke dunia. Saya akan bersedekah, saya akan beramal soleh. Saya termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik, beramal soleh. Masya Allah, itulah penyesalan yang tidak ada gunanya. Betapa banyak sekarang mungkin orang yang ada di terminal, ada di kubur, tak bisa lagi puasa, tak bisa lagi sholat, tak bisa lagi bersedekah, tak bisa lagi berinfak, tak bisa lagi baca Quran, tak bisa lagi iktikaf, tak bisa lagi qiyamul lail, tidak bisa lagi berzakat, berwakaf. Mereka ingin lagi kembali ke dunia. Tapi kata Allah, tak mungkin lagi, jatahmu telah habis, jatahmu sudah habis. Jadi betapa menyesalnya mereka Bapak sekalian, ingin kembali ke dunia walaupun hanya sesaat untuk bersedekah dan memperbaiki amal soleh. Kita tak tahulah berapa orang sekarang di dalam kubur itu yang ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Jangan-jangan bapak kita juga menyesal, ibu kita juga menyesal, tetangga-tetangga kita juga menyesal, ya, saudara-saudara kita yang lain juga menyesal. Tak bisa mereka lagi beramal soleh. Jadi, Bapak Ibu sekalian, inilah kelanjutan ayat tadi, supaya kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum kita dipanggil Allah, kalau kita sudah dipanggil Allah, maka kita akan menyesal. Kita akan berdoa, ya Tuhanku, kiranya Engkau berkenan untuk menunda kematianku walaupun hanya sesaat. Tunda ya Allah, tangguhkan ya Allah. Aku akan bersedekah, aku akan beramal soleh, dan akan memperbaiki amal solehku ya Allah. Ternyata kata Allah tidak bisa lagi. Sudah cukup, waktunya nggak bisa ditambah lagi, nggak bisa diperpanjang.
Kemudian ayat terakhir, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktunya telah datang. Dan Allah Maha teliti apa-apa yang kamu kerjakan. Allah selalu melihat, Allah selalu menyaksikan apa-apa yang kita kerjakan. Jadi ternyata di dalam ayat yang terakhir ini, kematian itu tak bisa diundur-undur, tak bisa diakhirkan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal di antara kamu, kata Allah, enggak bisa dipercepat sedetik pun dan tidak bisa diperlambat. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu berbahagia, malam hari ini saya bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang ada di sini, Mushola An-Nabawi ini. Dari sekian masjid dan musola yang ada di Kecamatan Sekupang ini, tidak semuanya saya kunjungi. Hanya yang terjadwal sajalah yang saya kunjungi. Termasuklah Mushola An-Nabawi ini. Terjadwal saya datang. Kenapa? Karena kita dapat amanah untuk mengisi santapan buah di Ramadan, ya, di masjid ataupun mushola yang ada di sekitar Sekupang ini, dan tidak semuanya kita kunjungi. Saya alhamdulillah, walaupun jamaahnya enggak banyak, enggak apa-apa, yang penting ada jamaah. Karena mungkin faktor hujan, dari siang tadi hujan. Tadi saya dependensi kebetulan salah seorang pegawai negara agama yang bagian pengawas dipanggil oleh Allah SWT. Dr. Sururi SAG MPD, tinggal di Taman Impian, di belakang, di depannya lapas TBC, rumahnya di sini, dekat Masjid Baitul Hamdi. Dari kami sampai di sana jam menjelang zuhur sampai malam ini belum berhenti. Sehingga tadi ke pemakaman tidak semuanya orang bisa. Yang punya motor kotor tak bisa karena hujan. Hanya punya mobil aja yang bisa. Baik Bapak Ibu berbahagia, saya bersyukur walaupun kondisi jamaah tidak banyak, tak apa-apa, yang penting kita sudah melaksanakan tugas sesuai jadwal dan kita tidak boleh memilih-milih. Boleh. Kalau kita pilih-pilih, tak boleh kita itu kesalahan niat kita. Kalau kita dijadwalkan, walaupun usulnya kecil, jamaahnya sedikit, tak apa-apa, yang penting kita melaksanakan keisi jadwal santapan. Jadi intinya seperti itu, Bu sekalian. Kita simpulkan yang pertama tadi, Allah beritakan kepada kita supaya jangan sampai harta kita, anak-anak kita menjadi penyebab bagi kita sehingga kita lalai dalam hidup. Mungkin bapak kita dulu, ibu kita dulu gara-gara mengurus kita, dia lalai. Ya, lalai dia bisa. Kadang-kadang dia sholat di akhir waktu. Kadang-kadang dia ya terpaksa sholatnya di akhir waktu. Gara-gara mengurus kita, anaknya. Dan itu kita ampunkan, kita mohonkan ampun untuk air limbah kita. Yang sudah tiada, kita mohonkan kepada Allah. Yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita sehat walafiat dan selalu dalam kebaikan Allah SWT. Jadi itu kesimpulan pertama, bahwa jangan sampai kata Allah harta kita, anak-anak kita menjadi penyebab kita lalai dalam mengingat Allah SWT. Ayat selanjutnya Allah perintahkan kepada kita untuk berinfak, ya,
Infak ini identik dengan membelanjakan harta kita untuk agama Allah. Dalam bentuk infak. Kalau sedekah juga bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk makanan, minuman, itu sedekah. Bahkan senyum pun sedekah. Jadi kalau infak identik dengan membelanjakan uang dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk menginfakkan harta kita di Allah sebelum datang kematian kepada kita masing-masing. Kalau kematian sudah datang, maka kita tidak bisa lagi beribadah. Kita akan menyesal, kata Allah. Kita akan mohon kepada Allah, ya Allah, sudahlah kematianku, kembalikan aku ke dunia, walaupun hanya sesaat. Aku akan beramal soleh, aku akan bersedekah beramal soleh. Namun permintaan kita itu tidak lagi didengar oleh Allah SWT. Kenapa? Karena waktu kita telah habis di dunia ini. Terakhir, wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Artinya kalau datang ajalnya, ketentuannya nggak bisa diperlambat. Allah memang Maha Kuasa, tapi dalam hal ini Dia tidak akan mau lagi memperpanjang umur kita, mengakhirkan umur kita. Dan Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini walaupun sedikit menambah semangat kita untuk selalu menjadikan harta kita, anak-anak kita sebagai pendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terhalang. Karena harta kita dan anak kita tidak sholat. Karena harta kita, anak kita tidak puasa. Seperti itu, karena itu adalah hal-hal yang sangat dimurkai dan sangat dibenci oleh Allah Taala. Kenapa? Karena dia tidak mampu menggunakan umurnya saat dia hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berbahagia, saya banyak pengalaman yang selama Ramadan ini mendatangi masjid dan mushola. Kita hari ini mungkin karena hujan banyak yang mencatat ya. Saya pernah kemarin di satu masjid, anak-anaknya ramai, ya puluhan orang, bapak-bapaknya tak ada, ya. Anak-anak ada semua, paling berkurang aja bapaknya, ibu-ibunya juga tak banyak, banyak anak-anak. Tanya, mana mamanya? Tak tahu Pak di mana. Mana Bapak? Belum balik Pak. Ternyata mungkin diwakilkan dengan anaknya ke masjid untuk asar tarawih. Anak-anaknya yang sama. Jadi mudah-mudahan kita selalu berupaya untuk memperbaiki kita yang kita di bulan yang suci ini. Sekarang sudah malam 10 malam lagi Pak, sebentar aja kita 10 malam lagi kita akan berhari raya. Habislah bulan Ramadan. Kita habis Ramadan, hari raya kita lagi. Jadi ini penting juga saya ingatkan para ibu sekalian, salah satu kewajiban kita ya di samping puasa segera membayarkan zakat. Ya, setelah terkumpul zakat itu diberikan kepada yang berhak. Suatu ketika menjelang hari raya di akhir-akhir bulan Ramadan, maka berkumpullah anak-anak sebaya dia, ya usia SD berkumpul dia. Terus kata kawannya, aku udah punya hari raya loh, diberikan ibu saya, diberikan bapak saya 4 setel baru-baru semua, diberikan ibu saya, diberikan bapak
Terus kawan yang lain dia hanya dengar aja, dengar dia kawannya sudah beli baju hari raya, dia berdengar terus dia bilang sama ibunya, ma belikan aku baju hari raya. Kawan saya sudah beli baju hari raya, pastel, bajuku mana ma? Akhirnya ibunya menangis, meneteskan air mata karena belum ada uang. Ditambah lagi suaminya telah meninggal dunia. Terus besoknya lagi diminta anaknya lagi, ma mana bajunya? Kawan saya udah beli baju raya, belum lagi nanti kalau ada uang mau membelikan. Maka tiba saatnya malam takbiran, maka dikasihlah oleh panitia ambil zakat jatah anak tadi. Diberikan kepada ibu tadi, aduh alangkah bahagia ibu tadi dapat uang untuk diberikan kepada baju lebaran untuk anaknya. Tapi apa yang terjadi pas dikasih malam takbiran, ternyata dicari-cari toko sudah tutup, tak ada lagi orang jual beli baju baru. Terus laporkan sama anaknya, bilang sama anaknya, nah udah tutup nah, ada lagi tertutup. Maka menjadi-jadilah anaknya tadi menangis. Yang tadinya bajunya ada menjadi tak ada. Ini adalah ulah pengurus panitia amil zakat yang tidak segera membalikan zakat, yang tidak segera membagikan. Tidak ada dari sini. Ya, tadinya baju hari raya yang dibelikan ternyata tak ada karena toko sudah tutup, karena baru dikasih menjelang takbiran. Besoknya sudah hari raya. Intinya cerita saya tadi, ya segera kita bagikan putra dan segera kita bagikan kepada yang berhak menerimanya, supaya anak yatim fakir miskin pas hari raya mereka juga dalam senang dan berbahagia ada baju hari raya. Baik Bapak Ibu berbahagia, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan tempatnya dan mohon maaf apabila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.